Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wela Puspita dengan NIM 216110234 dari lokal 6 SIA. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban saya mengenai soal ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar filsafat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Amiruddin SPDI MPDI. Berikut merupakan pemaparan hasil jawabannya. Nomor 1 yang A, apa yang Anda pahami tentang filsafat? Filsafat artinya berpikir terhadap segala yang ada atau yang mungkin ada. Secara bahasa, filsafat adalah cinta yang sangat mendalam terhadap kearifan dan kebijaksanaan. Secara istilah, menurut Pythagoras, salah satu filosof yang terkenal, beliau mengatakan, filsafat dikenal dengan istilah the love of wisdom atau cinta kebijaksanaan. Manusia yang paling tinggi nilainya adalah manusia pecinta kebijakan atau lover of wisdom. Wisdom adalah kegiatan melakukan perenungan tentang Tuhan. Kebijaksanaan yang sesungguhnya hanyalah dimiliki semata-mata oleh Tuhan. Maka filsafat itu adalah proses pencarian kebenaran terhadap segala yang ada, baik yang sifatnya materi ataupun fisik maupun inmateri atau metafisik, dengan cara sungguh-sungguh melalui alat ukur berpikir yang sistematis, kritis, logis, universal, dan tuntas sampai ke akarnya atau radikal, sehingga pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan manusia. Ciri utama filsafat yaitu universal, radikal, dan sistematis. 1B. Mengapa manusia harus berfilsafat dan apa manfaatnya? Manusia harus berfilsafat dikarenakan 1. Manusia adalah makhluk berpikir, yang mana manusia memiliki akal budi untuk memikirkan, memahami, dan menganalisis berbagai hal dalam hidupnya. Yang kedua, manusia memiliki rasa ingin tahu yang besar, baik itu terhadap dirinya, lingkungan, maupun terhadap alam semesta. Maka dari itu, manusia harus berfilsafat untuk mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan yang ada dalam pikirannya. Yang ketiga, manusia menghadapi berbagai masalah yang tidak pernah selesai dalam hidupnya. Kita bisa melihat masalah terus bertambah dan berkembang seiring dengan hidup kita sehingga butuh filsafat untuk mengatasinya. Yang keempat, karena manusia selalu mencari kebenaran yang hakiki sebagai cara untuk mengenal sumber kebenaran tertinggi, yaitu Tuhan pencipta manusia atau alam semesta. Maka dapat kita simpulkan bahwa manusia harus berfilsafat itu dikarenakan manusia memiliki akal, manusia memiliki rasa ingin tahu yang besar, manusia menghadapi masalah yang tidak pernah berhenti di dalam hidupnya, dan manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Selanjutnya, terdapat banyak manfaat bagi manusia yang berfilsafat, yaitu 1. Dengan berfilsafat dapat membantu manusia dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, dengan berfilsafat dapat membantu manusia dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam kehidupannya. Yang ketiga, dapat membuat manusia berpikir secara radikal, berpikir sampai ke akar-akarnya. Dan yang keempat, filsafat membuat manusia lebih kritis, serta yang kelima dapat manusia dalam mencapai kebenaran atau mencari kebenaran. Nomor 1 yang C, bagaimana caranya agar akal kita manusia bisa berpikir filsafat atau filosofis? Agar dapat berpikir filosofis, seseorang harus mengubah mindset atau pola berpikirnya. Harus berani untuk mempertanyakan keyakinannya. Keyakinan yang dimaksud tidak hanya soal agama, tetapi hal-hal yang sebelumnya sudah dianggap benar oleh dirinya dan masyarakat umum. Selanjutnya, dapat dilakukan juga dengan menanamkan pola pikir, yaitu yang pertama pola pikir yang universal, yaitu pemikiran harus luas dan tanpa membatasi diri serta tidak hanya ditinjau dari satu sudut pandang saja. Seperti dalam mengambil keputusan, harus memikirkan juga konsekuensinya, baik dari keberhasilan maupun kegagalannya. Yang kedua yaitu berpikir secara kritis.
di mana dapat mempertanyakan segala sesuatu dan tidak menerima begitu saja apa yang dikatakan oleh orang lain. Yang ketiga, berpikir secara radikal, yaitu berpikir hingga ke akar-akarnya dan secara mendalam sehingga dapat ditemukan hal-hal yang esensial, substansial, dan menyentuh hakikat yang dipikirkan. Yang keempat yaitu rasional, berpikir menggunakan akal sehat dan dapat diterima secara adil dan logika. Dan yang terakhir itu bertanggung jawab, kemampuan mempertanggungjawabkan pemikirannya agar memperkuat pengakuan publik atas kebenaran dan sistem filsafat yang dibangunnya. Nomor 2 yang A, mengapa filsafat di belahan dunia barat mengalami kemunduran? Filsafat di belahan dunia barat ini mengalami kemunduran yaitu pada masa abad pertengahan yang dikenal dengan istilah abad kegelapan atau Dark Era. Hal ini disebabkan karena pada saat itu cara berfilsafatnya dipimpin oleh gereja, yang artinya adalah semua paham yang berlaku pada saat itu harus dijalankan dan didasarkan atas doktrin gereja dan tidak boleh melanggar ataupun bertentangan dengan doktrin yang sudah diatur oleh pihak gereja. Pada saat itu, otoritas Dewan Gereja juga khususnya yang beragama Katolik lebih dominan di berbagai bidang dan paham. Bahkan pada saat itu, orang yang berpikir di luar otoritas dan tidak sepaham dengan gereja akan dihukum bahkan dipenjarakan. Tokoh pada saat abad ini yaitu antara lain Augustine dengan penyeimbangan antara jasmani dan rohani. Tokoh lainnya adalah Thomas Aquinas yang mengadopsi pemikiran gurunya Aristoteles. Nomor 2 yang B, mengapa filsafat di belahan dunia timur atau Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat? Dalam sejarahnya, pada periode antara 750 Masehi hingga 1200 Masehi adalah abad masa keemasan dunia Islam. Plato dan Aristoteles telah memberikan pengaruh yang besar pada mazhab Islam, khususnya mazhab Paripatetik, yaitu mazhab yang ajarannya berasal dari pendirinya Aristoteles, dan Paripatetik adalah sebuah sebutan yang ditujukan kepada para pengikutnya. Mazhab ini dikenal dengan semangatnya yang rasional, argumentatif, dan menggunakan logika Aristoteles dengan pembuktian yang teruji dan rasional. Keemasan dunia Islam juga ditandai dengan adanya kebangkitan dinamika intelektualitasnya dalam segala bidang ilmu pengetahuan secara integral dan harmonis. Islam tidak hanya mendukung adanya kebebasan intelektual, tetapi juga membuktikan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan sikap hormat kepada para ilmuwan tanpa memandang agama mereka. Selanjutnya, kemajuan filsafat Islam ditandai juga dengan kemajuan berpikir. Orang-orang yang memiliki kecerdasan intelektual pada saat itu mampu menerjemahkan pemikiran Yunani ke dalam bahasa Arab. Hal tersebut mampu menciptakan beberapa aliran dalam Islam, yaitu Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah, dan Asy'ariyah. Bahkan mampu melahirkan para filsuf Islam yang hebat dalam hal berpikir seperti Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, dan filosof lainnya. Nomor 3 yang A, bagaimana caranya dunia barat bisa kembali bangkit dari keterpurukan? Cara dunia barat bisa kembali bangkit dari keterpurukan adalah dengan adanya perlawanan para ilmuwan yang mempertahankan pendirian ilmiahnya, berkoalisi dengan raja untuk meruntuhkan kekuasaan gereja. Muhammad Ar-Qaun menjelaskan bahwa koalisi ini berhasil dan tumbanglah kekuasaan gereja sehingga melahirkan kebangkitan Renaissance atau kebangkitan kembali. Renaissance dikenal dengan sebutan zaman pencerahan, karena pada zaman ini manusia mulai mencari cahaya baru melalui rasionya sendiri. Pada zaman Renaissance, kemampuan akal manusia sudah berkembang, tetapi hal tersebut hanya menghasilkan kemajuan pada bidang humaniora, filsafat, politik, seni, sastra, serta hukum. Namun, belum mampu menciptakan perubahan dan perkembangan dalam bidang ekonomi demi kesejahteraan manusia. Melalui slogan Aufklärung Sapare Aude yang memiliki arti beranilah berpikir sendiri. Immanuel Kant, filsuf asal Jerman, mengajak orang-orang untuk semakin berani dan bebas menggunakan akalnya.
Secara garis besar, pengaruh Afklarung bagi dunia terbagi menjadi dua, yaitu pengaruh dalam bidang pemikiran dan teknologi. Dalam bidang pemikiran, zaman Afklarung telah menyebabkan berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme. Afklarung mengedepankan dan memaksimalkan kemampuan akal manusia, kemudian mendorong munculnya berbagai ideologi baru. Sedangkan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mulai bermunculan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang berhasil merevolusi bidang iptek di Eropa dan bermanfaat sampai saat ini. Nomor 3 yang B, apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari Renaissance dan Afklarung? Pelajaran yang bisa kita ambil yaitu 1. Pentingnya kebebasan berpikir dan berpendapat. Renaissance dan Afklarung menunjukkan bahwa kebebasan berpikir dan berekspresi adalah kunci kemajuan intelektual dan budaya. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai ini dan melindungi hak setiap individu untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang kedua, nilai kritisisme dan rasionalitas. Kita perlu terus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan rasional untuk menganalisis informasi, mempertanyakan asumsi, dan membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga yaitu apresiasi terhadap humanisme. Kita harus terus menghargai nilai-nilai kemanusiaan seperti cinta kasih, empati, dan keadilan. Seni, sastra, dan budaya dapat memainkan peran penting dalam memperkuat nilai-nilai ini dalam masyarakat. Yang keempat, semangat individualisme yang sehat. Kita perlu menyeimbangkan individualisme dengan rasa tanggung jawab sosial. Kebebasan dan potensi individu harus dimanfaatkan untuk kebaikan bersama dan kemajuan masyarakat. Nomor 4, jelaskan secara logis dan sistematis bagaimana sesungguhnya kedudukan filsafat dalam Islam, baik dari perspektif yang membolehkan filsafat atau dari perspektif yang tidak membolehkan filsafat. Filsafat dalam pandangan Islam atau digunakannya filsafat dalam Islam ada dua pandangan, yaitu ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju. Pendapat yang menyatakan setuju alasannya adalah karena manusia mempunyai akal dan dengan akalnya manusia diminta untuk berpikir atau berfilsafat tentang apapun yang terjadi di muka bumi untuk menambah keyakinan akan kekuasaan Tuhan. Filsafat dianggap dapat membawa kepada kebenaran. Maka Islam mengaku bahwa selain kebenaran yang hakiki, masih ada lagi kebenaran yang tidak bersifat absolut, yaitu kebenaran yang dicapai sebagai hasil usaha akal budi manusia. Akal adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka sewajarnya kalau akal mampu pula mencapai kebenaran. Kendati pun kebenaran yang dicapai itu hanya dalam taraf yang relatif. Oleh sebab itu, kalau kebenaran yang relatif itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, Al-Quran dan hadis, maka kebenaran itu dapat saja digunakan dalam kehidupan ini. Selanjutnya, pendapat yang tidak setuju atau tidak membolehkan filsafat dalam Islam menyatakan alasannya bahwa dalam filsafat yang dikedepankan adalah akal dan pasti menyebabkan manusia meninggalkan Al-Quran dan hadis. Karena dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 1 kita disuruh untuk mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya atau Al-Quran dan hadis. Nomor 5 yang A, mengapa manusia sangat penting untuk menjaga kualitas akal dan hati? Karena akal adalah sumber dari pengetahuan, pemahaman, dan kebijaksanaan. Akal juga mempunyai arti suatu kekuatan yang dapat membedakan perkara-perkara yang baik dan yang buruk. Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa akal adalah tempatnya ilmu dan pikiran adalah kunci cahaya dan tempat dimulainya pengetahuan. Maka dari itu perlu menjaga kualitas akal. Dengan menjaga kualitas akal, manusia mampu mengembangkan potensi kognitifnya secara maksimal. Ini memungkinkan mereka untuk memahami dunia secara lebih dalam, membuat keputusan yang lebih baik, dan menyumbangkan ide-ide inovatif untuk kemajuan masyarakat dan peradaban. Dalam pandangan Hamka, hati merupakan penggerak utama dalam diri manusia. Keindahan hati mempengaruhi keadaan seorang manusia. Karena itu, sebabnya lebih baik kita menjaga hati daripada mengobatinya.
Allah cenderung menilai kolbu dibandingkan lainnya, sebab kolbu lebih menyimpan keseluruhan kehidupan secara jujur dan utuh. Hati atau perasaan manusia mencakup aspek emosi, moralitas, dan spiritualitas. Menjaga kualitas hati berarti menjaga kepekaan terhadap nilai-nilai moral, empati, dan keseimbangan dalam hidup. Ini penting karena kualitas hati yang baik mengarah pada kebahagiaan pribadi, hubungan yang sehat, serta kontribusi yang positif terhadap komunitas. Menjaga kualitas akal dan hati bukan hanya penting untuk keberadaan individu, tetapi juga untuk keseimbangan sosial dan kemajuan umat manusia secara keseluruhan. Nomor 5 yang B, bagaimana cara untuk menjaga kesucian dan kemurnian akal dan hati? Salah satu cara untuk menjaga kesucian dan kemurnian akal dan hati adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, melaksanakan segala perintah-perintahnya, melakukan kegiatan yang bermanfaat, dan meninggalkan segala perbuatan yang bermaksiat atau perbuatan maksiat.